Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pagi hari ini membahas isim yang dinasab pada urutan ke-8 yakni munada. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, yakni al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, babul munada, ya, babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Langsung beliau jelaskan jenis dari munada itu ada 5 di sini. Kata beliau yang pertama adalah al-mufradul alam. Al-mufradul alam yakni nama yang mufrad. Kemudian an-nakirah al-maqsudah. Nakirah yang sudah dimaksudkan. Kemudian an-nakirah ghairu maqsudah, ghairul maqsudati, yaitu nakirah yang belum dimaksudkan. Nah, berikutnya yang keempat adalah al-mudhaf. Ya, berarti susunan idofah dia ini terletak setelah perangkat nida. Asyabih bil mudhaf yang kelima, yang kemarin sempat kita singgung. Nah, Syekh Ahmad bin Sabit Al-Husabi berkata, saya katakan, as-saminu minal mansubati, yang kedelapan dari isim yang dinasab adalah al-munada, ya, yakni yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Bi fathid dal, dengan difathahkan dalnya, munada, bukan munadi. Nah, wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa adalah al-matlub. Ya. Al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Ini secara bahasa. Ya. Yang dituntut kedatangannya secara mutlak. Kemudian secara istilah adalah al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha. Secara istilah ini. Yang dituntut kedatangannya dengan lafal iya atau salah satu dari saudaranya ya. Ya, ini adalah huruf nida. Nah, berikutnya wal ahruful lati yunada biha hiya, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil, ya, di antaranya adalah al-awwal, pertama ya, artinya wahai. Contohnya ya amru ijtahid. Nah, amru di sini adalah mufradul alam, bisa kita lihat. Tapi di sini yang sedang ditekankan oleh pensyarah, kita sedang membahas ya-nya. Wahia umul bab. Ya, jelas di sini ya menjadi apa? Mulbab dari sekian banyak huruf-huruf nida nanti yang akan dikenalkan oleh pensyarah. Nah, walihada la yunada lafzul jalalah illa biha. Masya Allah. Nah, dan oleh karena ini, ya, nama Allah Subhanahu wa taala tidak dipanggil kecuali dengan huruf ini, dengan huruf ya. Maka sebutlah dengan sebutan ya Allah. Kemudian kalau Allahumma bagaimana? Itu nanti ada kasus tersendiri, ya, karena mim yang ada di sana itu adalah ganti dari ya nida. Baik, berikutnya. Wala yuqaddaru 'inda hadfi harfin nida'i ghairuha. Ya. Dan selain huruf ini tidak ditakdirkan ketika huruf panggilan dibuang. Dan selain huruf ini tidak ditakdirkan ketika huruf panggilan dibuang. Nah, contoh di sini. Yusufu. Ya. A'rid an hadza. Takdirnya itu adalah ya Yusufu. Nah, ya. Ketika huruf nida dibuang, berarti itu adalah huruf ya. Nah, as-tsani yang kedua, perhatikan. Nah, yang kedua itu adalah hamzah. Masya Allah.
Berarti kita dapati hamzah ini bukan hanya hamzah istifham, huruf untuk bertanya, ya, untuk memastikan sesuatu, tapi dia ternyata adalah perangkat nida, huruf untuk memanggil. Azaidu ta'allam. Azaidu ta'allam. Wahai Zaid, belajarlah. Gitu. Kemudian asalis yang ketiga, ai. Masya Allah, ai juga ya. Bukan hanya ya perangkat istifham juga. Nah, bukan pula penjazm begitu. Tapi dia ternyata bisa digunakan untuk memanggil. Artinya wahai juga. Ai Muhammadu aqbil. Wahai Muhammad, terimalah. Ya, aqbil atau kemarilah. Bisa. Berikutnya yang keempat, ayah. Ayah Aliyu tasaddaq. Wahai Ali, bersedekahlah. Yang kelima, nah, yang kelima adalah haya. Haya Ibrahimu istaqim. Haya. Wahai Ibrahim, beristiqomahlah. Nah, pas. Ada berapa nih huruf-hurufnya? 5. Ada 5 huruf nida. Yang pertama ya. Kedua apa tadi? Hamzah. Ketiga ai. Keempat ya, keempat adalah ayah. Kelima kemudian haya. Nah, itu tadi pembagian huruf nidanya. Sekarang pembagian munadanya, isim yang terletak setelah perangkat atau huruf nida. Nah, dikenal dengan munada sebutannya. Wayan qasimul munada ila khamsati aqsamin, ya. Munada terbagi menjadi 5 tadi. Yang pertama adalah al-mufradul alam. Apa itu al-mufradul alam? Di sini dijelaskan maka ta'rifuhu sabiqan 'alan nida'i. Ya. Mufrad alam itu adalah suatu nama yang sudah ma'rifat atau dikenal sebelum pemanggilan. Ya, sebelum dipanggil dia sudah ma'rifat maksudnya. Contohnya apa? Zaid, Hindun. Nah, ya. Ya Zaidu, ya Hindu, ya Ustadzu, begitu. Nah, ya Ustadzu bea. Jadi hukumnya dia langsung apa? Didomah saja tanpa tanwin. Nanti kita akan dapati hukumnya. Kita pahami konsepnya dulu. Berikutnya wal muradu bil mufrad huna. Nah, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini ya ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Gitu ya. Fayadkhulu fihi al-musanna wal jam'u. Nah, pada tataran mufrad di sini masuk di dalamnya bentuk musanna dan jama. Ya, sebagaimana pada pembahasan la nafiyah lil jins kemarin ya. Baik, yang kedua adalah an-nakiratu al-maqsudah. An-nakiratu al-maqsudah wa hiya allati qusida biha muayyanun. Nakirah maksudah ini adalah nakirah yang telah dimaksudkan. Nah, contohnya tadi yang tadi sempat saya contohkan, ya ustazu. Nah, ya ustazu. Nah, ini nakirah yang sudah dimaksudkan. Ustazu kan sigohnya nakirah. Karena tidak ada alif lam sebelumnya. Tapi sudah dimaksudkan dia. Begitu. Ya. Kita baca di sini pengertiannya tadi ya. Allati qusida bihi muayyanun. Nah, ya rajulu ya imra'atu gitu. Asalis yang ketiga adalah mudhof. Nah, ini kalau yang dipanggilnya bentuknya idhofah nih. Berarti mudhofnya bagaimana hukumnya nanti? Fathah. Dia. Nah, kita masuk dulu yang ketiga, nakiroh ghairul maksudah. Nakiroh yang tidak dimaksudkan. Wahiyallati ya qusida biha wahid ya.
ghairu muayyanin. Nakirah yang tidak dimaksudkan yaitu yang dimaksud dengannya seseorang tapi belum ditentukan yang mana orangnya. Contoh seperti perkataan orang yang buta. Orang yang buta ketika ingin menyeberang, dia mendengar banyak suara laki-laki. Nah, akhirnya dia mau minta tolong kepada salah seorang laki-laki aja di sana untuk menggandengnya. Ya rojulan, ya rojulan. Begitu bisa. Contohnya ya rojulan. Nah, ini yang dimaksud dengan nakirah yang tidak ditentukan. Maka nasab dia nanti ini dengan fathah tuh. Kalau nakirah sudah. Kalau Kalau nakirah ghairul maksudah. Kalau nakirah maksudah itu tadi dengan apa? Dhammah. Gitu ya. Dhammah tanpa tanwin. Tapi kalau nakirah ghairul maksudah dia nasab jelas fathah ya. Ya rajulan khus biyadi. Ya rajulan khus biyadi. Orang buta. Dia nggak bisa lihat bagaimana cara menentukan orang yang mau dia pilih. Gitu. Baik, berikutnya yang keempat adalah mudhaf nih. Nah, ya, mudhaf. Baik nama maupun selain dari nama. Contoh, Abdullah asalnya kan? Nah, Abdullah. Maka ketika dia menjadi munada, mudhafnya itu di fathah. Ya Abdullah, ya Salahuddin, ya Aba Bakrin. Aba pakainya ya. Asmul khamsah ketika nasab, ya tandanya dengan alif, bukan dengan waw. Kemudian kalau yang bukan nama, ya Hasanal Wajhi. Masya Allah, ya Hasanal Wajhi. Kemudian yang kelima adalah asyabih bil mudhaf. Ya, asyabih bil mudhaf. Apa itu asyabih bil mudhaf? Wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Ya, sudah lewat kemarin pembahasannya sebetulnya, tapi tidak mengapa untuk diulang kembali. Ya, sesuatu yang bersambung padanya untuk menyempurnakan makna, itulah syabih bil mudhaf, yang menyerupai kepada mudhaf. Nah, sama saja baik di rofa dengannya. Contohnya apa? Hasanan. Nah, ini kita buka dulu kitabnya. Marfu'an bihi. Marfu'an bihi. Contohnya ya hasanan wajhuhu. Ya hasanan wajhuhu. Nah, wahai yang berwajah baik. Gitu. Au mansuban contohnya ya fahiman dar sahu. Kita udah belajar kemarin ya. Kenapa di sini di doma jadi fa'il? Ya fahiman dar sahu. Kenapa di sini fathah jadi maf'ul? Hasanan beramal amalan fi'il. Fahiman pun juga beramal amalan fi'il. Gitu. Atau majrurun ya, atau majruron ya. Kalau majrur ya berarti dia nempel dengan huruf jar. Contohnya apa ya rahiman bil ibad. Nah, ya rahiman bil ibad. Contoh yang sering muncul, contoh kalau teman-teman lihat di kitab Mulakhas karya Fuad Nikmah. Dahulu kami ketika kuliah pakai diktat tersebut. Contohnya ya to li an jabalan. Nah, gini. Apa artinya ya to li an jabalan? Pendaki gunung. Jabalan dinasab nih. Ya, jabalan dinasab karena dia maf'ul bih dari tolian. Tolian ini dinasab kenapa? Karena dia munada. Munada ya. Gitu. Dinasab. Ya tolian jabalan. Barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke hukum munada nih. Kita masuk ke hukum munada. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-imam Ibnu Jurum rahimahullah ta'ala berkata, fa amal mufradul alam wa nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi. Perhatikan baik-baik. Mufrad alam yang tadi dicontohkan adalah ya Zaidu, ya Ibrahimu. Nama yang dia mufrad. Mufrad di sini bukan mudhof, ya. Dia bukan susunan idhofah namanya gitu. Bukan pula syabih bil mudhof. Nah, berarti musanna masuk gitu. Jamak masuk, ya. Bisa ya Muhammaduna bisa, ya. Nah,
Nanti kita lihat lagi. Fayubnayani ala domi ya Zaidu ya Ibrahimu ya Luqmanu. Begitu. Dan juga nakiroh maksudah, nakiroh yang sudah dimaksudkan. Berarti ini perkataan orang yang sehat, matanya bisa melihat, bisa menentukan salah seorang dari kumpulan orang-orang. Ya. Ada banyak ustadz, kemudian dia manggil salah seorang ustadz, walaupun nggak tahu namanya, tapi dia memaksudkan satu di sana ada. Ya ustazu, naam, tu'iduni. Ya ustazu tu'iduni. Nah, bantulah saya. Bisa. Nah, min ghairi tanwin. Ya, alat domi min ghairi tanwin. Nah, ingat yubnayan. Ya, di sini yubnayan. Berarti apa? Mabni ala domi dia teman-teman semua. Ya Zaidu, ya rajulu. Nah, kemudian as-salah satu baqiyah mansubatun la ghair. Langsung mansub ya. Yang mansub berarti apa saja? 3. Nakirah ghairul maksudah, mudhaf dan syabih bil mudhaf. Nah, barakallahu fiik. Aqulu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi berkata, Aqulu hukmul munada annahu yanqasimu ila qismain mabniun wa mu'rabun. Ya, jadi munada itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kan tadi 2 tuh, ya. Mufrad alam dan nakirah maksudah. Fa amal mufradul alam wa nakiratul maksudah fa innahuma yubnayani ala ma yurfa'ani. Naam. Di atas apa dia dirofa? Yurfa'ani. Masya Allah. Bihi fi halatil i'rab. Dengannya pada keadaan i'rab. Begini penjelasannya ya. Perhatikan lagi. Fa in kana yurfa'ani bidommah, maka jikalau dia keduanya tadi ini dirofa dengan domah, wadzalika al-mufradu. Nah, dan demikian itu ya, dia merupakan bentuk mufrad, sigohnya mufrad, wa jam'ut taksir dan jamak taksir dan jamak muannas salim. Fa innahuma yubnayani ala domi. Benar kan? Nah, Nah, rofa itu punya 4 tanda. Tanda pertama domah. Domah dia ada pada 4 tempat. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tidak dipakai karena dia fi'il. Kita membahas isim di sini. Nah, jadi bisa tuh nanti. Nah, ya. Yang mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim menjadi munada. Kemudian ketika jadi munada dia apa? Mabniun 'ala dhammi. Gitu ya. Contohnya yang mufrad qauluka ya Zaidu wa ya rajulu. Nah, ini yang nakirah maksudah berarti ya rajul. Kalau Zaid kan mufrad alam. Gitu. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, ihbid bisalam. Surah Hud. Kemudian ya ardu, ya. Dan contoh dari jamak taksir, contohnya apa di sini? Zuyudu, ya zuyudu wa yahunudu. Bisa. Ya rijalu. Nah, bisa. Ya jibalu di sini. Jibal jamak taksir dari jabal, gunung. Kemudian yang contoh jamak muannas salim, ya hindatu. Mufrad nggak dia? Mufrad, ya. Meskipun dari sisi jumlah nggak mufrad ya jamak. Karena mufrad yang kita maksudkan di sini bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Ya fatayatu. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya kita baca fal munada fi jami'i hadhil amsilati, maka munada pada seluruh contoh ini mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya teman-teman semua. Di pembelajaran dasar jangan dikasih tahu seperti ini nih. Atau teman-teman ngajar matannya doang, jangan dikasih tahu seperti ini. Ya. Jadi yang namanya munada itu dia pada mahal nasab sejatinya adalah maf'ul bih, teman-teman.
dari fiil yang dimahzuf. Gitu. Ini i'rabnya berarti ya, mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Li'annal asla, karena asalnya itu adalah ada'u Zaidan wa rajulan wa nuhan. Ada'u, saya memanggil. Ini kan fiil fa'il. Gitu ya. Jadi ya nida itu adalah atau apa namanya, perangkat-perangkat nida itu representasi dari apa? Fiil fa'il yang dihapus berupa ada'u gitu. Nah, ini dibahas lengkap nanti di mutamimah. Nah, ketika lagi ngajar matan, fokus ke matan saja. Jangan bahas ini. Tapi ini adalah syarah, jadi kita bahas. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Fahuzifa al-fi'lu, maka fi'il itu dihapus. Ada'u. Nabat anhu, ia menggantikan darinya. Fasorok, maka jadilah ya Zaidu. Dan simpel gampangnya setelahnya beliau katakan wakis alaihi ma ba'dahu. Kiaskan atas contoh ini apa yang setelahnya. Clear sudah. Baik, berikutnya wa in kana yurfa'ani bil alif niyabatan anid dhammah. Kan ada juga ya yang dirofa dengan alif. Apa? Isim Isim musanna. isim musanna. Bisakah dia jadi munada? Bisa. Maka dia nanti mabninya di atas alif. Ini langsung dikasih tahu ya. Fa innahuma yubnayani 'alal alifi. Contohnya apa? Ya Zaidani. Nah, ini kan mufrad alam. Ya rajulani nakirah sudah. Dua. Fal musanna fi hadainil misalaini, maka contoh dari kedua ini ya, maka musanna pada kedua contoh ini dia mabniun 'alal alifi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wa in kana yurfa'ani bil wawi. Nah, ada kan yang dirofa dengan waw? Apa? Asmaul khamsah dan Jamak muzakkar salim. muzakkar salim. Ya. Nah, kemudian di sini niabatan anid dhammi wa zalika jamak muzakkar salim, ya. Fa innahuma yubnayani 'alal wawi. Ya Zaiduna mufrad alam. Ya muslimuna nakirah maksudah. Ketemu nggak di sini? Al asmal khamsah. Tidak kan? Tidak. Karena dia nanti asalnya kan dia mudof. Asalnya apa mudof. Mudah. Iya, dia bukan alam, bukan nama orang. Gitu. Berarti kalau mudof, tatkala nanti si asmal khamsah menjadi munada, masuknya kemana nanti? Bukan ke sini, bukan bahasan kita sekarang, nanti bahasan nanti kita. Ya, munada yang berbentuk mudof. Berarti dengan apa? Nasab dia. Nah, asmal khamsah nasab dengan apa? Alif. Alif. Jadi contohnya kan Abu Bakrin. Ada dalam hadis ya. Kalau dia nanti jadi munada, ya ah, ya Aba Bakrin gitu. Nih alif nih. Alifnya itu adalah penanda nasabnya. Begitu, penanda i'rab nasab. Baik, barakallahu fiik. Kita langsung masuk yang ketiga, teman-teman semua. Nakirah ghairul maqsudah. Nakirah ghairul maqsudah kan ada tiga. Tiga apa dua? Yang ketiga yang di nasab maksud saya. Nakirah maksudah. Nah, kemudian mudhof dan syabih bil mudhof. Ini yang dinasab. Kalau nasab berarti kan mu'rab dia. Ya. Hukmuhu an-nasbu wujuban, wajib dia dinasab nih. Ya, kalau sudah nasab hukumnya berarti dia mu'rab. Enggak lagi mabni. Tapi kalau makainya mahal, nah gitu. Berarti mabni dia. Famisalun nakirah, ya, maka ini contoh untuk nakirah ghairil maqsudah. Famisalun nakirati ghairil maqsudati qaulul a'ma. Nah, qaulul a'ma. A'ma ini orang yang buta yang tadi udah saya contohkan.
Ya rajulan, wahai rajulan, mana laki-laki? Khus biyadi, ambillah tanganku. Gitu. Kemudian wa mithalul mudhaf, nah ini ada nama orang juga bisa, ya. Nih ayah Aba Zaid, gitu. Aba Zaid. Abu Zaid nih juga kunyah untuk hewan loh. Ada yang tahu kunyah untuk hewan apa? Abu Zaid. Jadi di Arab itu orang-orang Arab itu memberikan kunyah-kunyah tertentu untuk apa? Untuk hewan. Abu Zaid ada yang tahu ini kunyah untuk hewan apa? Nah, ada di Balaghah Muyassarah ketika Wasil bin Atha cadel menggunakan huruf ra, mengucapkan huruf ra, maka beliau datangkan kunyahnya, yaitu kuda. Nah, tapi kalau di sini nama orang ya insya Allah. Contoh mudhaf ya, ya talibal ilmi. Nah, ini taliba ini kan mudhaf. Wa qauluhu, nah, wa qauluhu ta'ala, ya ahlal kitabi. Harusnya kan sebelumnya bukan harusnya. Asalnya kan ahlul kitabi. Nah, ketika dia menjadi munada terletak setelah satu dari perangkat nida di sini ya contohnya naam ya maka dia dinasob. Nasob dengan fathah. Ya ahlal kitabi. I'rab nanti bisa dilihat di sini. Nah, ya sama i'rabnya seperti talibal ilmi. Talibal ilmi kita bisa lihat di sini. Nah, yang ketiga kita baca ya harfun nidai taliba munada mudhafun mansubun bi fi'lin mahzufin wujuban naba anhu harfun nidai taqdiru ad'u wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa taliba mudhafun wal ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih wajtahid fi'lun wa fa'ilun ya misal khudz contohnya seperti khudz barakallahu fik. Lanjut contoh syabih bil mudhaf. Nah, asyabih bil mudhaf. Ma'a ma taqaddama qawluka. Ya, bersama apa yang telah lewat ucapanmu. Ya raghiban fil ilmi tasabbar. Ya. Ya raghiban fil ilmi. Nah, ini kan majrur fil ilmi. Apa artinya raghiban? Wahai orang yang mencintai ilmu, tasabbar, bersabarlah gitu ya. Teruslah bersabar. Nah, teruslah bersabar. Ingat fil amr ini juga bermakna apa? Dawam. Meskipun dia udah menjadi orang yang sabar, ketika diperintahkan untuk bersabar agar kesabaran yang ada pada dirinya terus-menerus dia lakukan senantiasa, dawam. Ya. Fal munada fi jami hadhil amsilati mansubun wujuban, maka munada pada seluruh contoh ini dia dinasab secara wajib. Kenapa? Jawabannya li'annahu nakiratun ghairu maksudatin au ya mudhafun au syabihun bil mudhaf. Karena dia merupakan nakirah ghairul maksudah atau mudhaf atau juga syabih bil mudhaf. Nah, wa alamatu nasbihi. Nah, al-fathatu zahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir di atas akhirnya. Ma'ada kecuali Aba Zaid. Kenapa? Karena dia asma khamsah. Ya, al-asmal asma khamsah. Naam ya. Fa inna alamata nasbihi al-alifu niyabatan anil fathah. Sebagai ganti dari fathah. Li'annahu minal asmail khamsah. Karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya. Wa inna ma khasastuhu bidzikri. Dan tiada lain sesungguhnya aku khususkan dengan menyebutkannya. Ini suatu permasalahan di tengah penuntut ilmu nahwu.
yang diamati oleh pensyarah di sini, li'anna katsiran min tullabi, karena kebanyakan dari para penuntut ilmu, nah, ya, yakhta'una fit talaffuzi bihi. Yakhta'una fit talaffuzi bihi. Fayakuluna ya Abu Zaidin. Salah. Ya. Ya, karena memang tadi dijelaskan pada konteksnya apa? Dia dimabnikan di atas apa dia diirobkan, ya kan? Begitu. Ternyata tidak di sini. Nah, karena dia bentuknya mudhof ya masuk ke mu'rab jadinya. Ya, nasab kan mudhof ketika jadi munada. Nah, nasabnya si asmal khamsah dengan apa? Dengan alif, gitu ya. Tanbih. Tanbih di sini ya. Ada catatan atau peringatan. Qaulul musannif. Nah, perkataan musannif. Fayu benawayani ala domi min ghairi tanwin. Nah, ya, dimabnikan di atas domah tanpa tanwin. La yashmalul alifa wal wawa fil musanna wal jam. Ya, tidak mencakup alif dan wawu pada musanna dan jama. Makanya ya, falau qala, ya, sekiranya beliau mengatakan, nah bagusnya beliau mengatakan apa? Mabniun ala ma yurfa'ani bihi. Dia mabni di atas keduanya di rofa. Jadi bisa mabni alal alifi, bisa mabni alal wawi, bukan hanya mabni alal domi. Nah, tapi kita husnuzon ya, agar yang belajar mengkiaskan dari perkataan Ibnu Ajurum, yubnayani alat domi, barangkali seperti itu, ya. Nah, kenapa harusnya dikatakan alama yurfa'ani bihi? Ya, pensyarah di sini jelaskan. Lakana aula liyashmala ma taqaddama. Ya. Nah, tentu lebih baik karena lebih mencakup apa yang telah lewat. Begitu ya. Lakin qad ujiba anhu bi annahu arada bid-dami ma yasmaluna ibahu aidan. Nah, ini husnuzonnya pensyarah. Ya, tetapi bisa dijawab bahwa yang beliau inginkan dengan domah adalah mencakup juga penggantinya. Lah, terus sia-sia dong beliau jelaskan di sini, nggak ada yang sia-sia. Jadi beliau karena mensyarah kitab dan beliau bertanggung jawab untuk menjelaskan. Menjelaskan tanpa menjatuhkan dan merendahkan, itu akhlak yang luar biasa harus ditiru dari para ulama kita. Naam. Ya. Dan ucapan beliau tanpa tanwin min ghairi tanwin. Nah, ini perhatikan baik-baik. Min ghairi tanwin. La hajata ilaih. Ya, perhatikan. Tidak perlu. Karena sudah dimaklumi. Setiap yang mabni itu pasti nggak ada tanwinnya. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Yang namanya mabni itu nggak ditan. Mabni mana yang ditanwin? Tidak ada. Ya, gitu. Sekalipun nanti isim fiil itu dibahas juga itu dalam kitab Adhahul Masalik, isim fiil amr ya, sohin gitu ya, sohin gitu. Baik, berikutnya ya, kecuali apabila dikatakan bahwa beliau menyebutkannya untuk memperjelas. Ya, nah, li'anna minal ma'lumi anna kulla mabni 'ala dhammi la yunawan illa, kecuali ayyuqala inna ma dzakarahu litawdih. Gitu, kecuali apabila dikatakan sungguhnya beliau menyebutkan untuk lebih ya merinci dan juga menjelaskan. Nah, pagi ini kita membahas munada. Alhamdulillah selesai. Insyaallah besok hari Jumat kita akan belajar atau membahas maf'ul lahu ya, yakni isim yang dinasab terletak pada urutan ke-9 insyaallah. Sebelum Ramadan insyaallah kita khatamkan kitab ini. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Syukran, khair. jazakumullah khair Ustaz.